Kadang itu untuk apa namanya memberikan jarak apa antar anak ya, misalnya nggak terlalu cepat hamilnya ya. Terus apa namanya? Kadang itu KB itu juga digunakan untuk apa menambah kesuburan juga ya. Kadang tuh kalau orang yang menggunakan pil KB itu malah jadi tambah subur ya. Kadang ada program apa untuk nambah momongan itu dia diberikan pil KB lah. Karena biasanya kalau orang-orang yang eh, diberikan pil KB ya, pil minum itu ya, setelah lepas itu dia malah lebih subur lagi. Dan ini ada beberapa fungsi dari penggunaan tujuan dari keluarga berencana ya. Yang pertama mencegah kehamilan ya atau persalinan yang tidak diinginkan ya misalnya baru punya anak ya anaknya masih usia 1 tahun pastinya kan mau ngurus satu anak dulu ya nggak mau hamil dulu ya itu mencegah kadang kan takutnya nanti udah hamil ternyata nggak diinginkan kan kasihan anaknya ya jadi yang pertama itu untuk mencegah kehamilan dan persalinan yang tidak diinginkan kedua mengusahakan kelahiran yang diinginkan tadi ya. Kemudian pembatasan jumlah anak ya kadang kan kalau wanita yang subur banget kadang tiap tahun itu bisa hamil ya apa setelah berhubungan langsung hamil itu bisa ada yang subur banget ada yang nggak terlalu subur juga ada ya itu tergantung tiap wanita itu beda-beda ya jadi kadang ada yang udah tiap tahun udah hamil terus ya pengennya kan udah anak 3 aja atau 4 aja udah cukup lah itu kemudian ibunya itu eh, ngambil KB alat kontrasepsi biar untuk anaknya segini aja atau mungkin diberikan jarak ya. Nih, kemudian mengusahakan jarak yang baik antar kelahiran ya. Kalau bisa itu memang minimal itu berapa dek? Berapa tahun? Kalau jaraknya itu yang bagus. Dua nggak dok? Ya, 2 ya. Jadi kalau anak yang apa anak sebelumnya udah disapeh ya kan kalau menyusui kan sampai 2 tahun ya. 2 tahun ya udah disapeh lah itu baru eh, hamil lagi lebih baik ya. Karena kalau misalnya ibunya masih menyusui, kemudian hamil, biasanya itu harus disapai. Karena kalau hamil itu biasanya nggak boleh menyusui. Karena apa, Dek? Bahkan apa? Karena hormon hormon buat menyusui pakai prolaktin. Mungkin dok, Selain itu, atau ada yang lain? ini itu apa? Kalau menyusui kok nggak boleh. Kalau saya disapai gitu kan, disuruh nyapeh kalau misalnya ternyata hamil lagi. Padahal anaknya masih kecil. Karena proses menyusui ya, kan bayi ya, bayi itu kan minum ASI dengan berarti kan ada stimulasi pada puting lah ya. Stimulasi pada puting itu dapat menyebabkan keluarnya oksitosin ya. Oksitosin kan menyebabkan kontraksi pada rahim. Kalau kehamilannya masih usianya kecil kan malah bahaya bisa kegugurannya. Ya, jadi kenapa kalau eh, apa eh, ibu hamil itu sebaiknya itu nggak menyusui, misalnya udah menyapeh disuruh nyapeh anaknya karena itu bisa menyebabkan keguguran kontraksi pada rahim ya kalau ada stimulasi pada puting ibu. Nah, ini kemudian memberikan penerapan pada masyarakat mengenai umur yang terbaik untuk kehamilan yang pertama dan kehamilan yang terakhir. Memang kalau wanita itu bagusnya itu hamil itu di usia antara 20 sampai 35. Kalau udah di atas 35 itu udah risti ya, risiko tinggi ya. Udah ada yang berbeda lah apa mesti biasanya itu ada masalah kalau misalnya 35 tahun. Walaupun memang banyak ya orang yang masih hamil di atas 35 tahun, tapi itu biasanya itu udah masuk kategori risti, kadang ada masalah apa gitu. Tapi kalau 20 sampai 35 umumnya itu masih normal, nggak ada masalah. Kecuali memang sudah ada riwayat penyakit sebelumnya. Ya, jadi apa sebelum menggunakan alat kontrasepsi ya untuk KB itu memang biasanya diberikan konseling ya, konseling karena yaitu ada bermacam-macam jenisnya dan tiap alat kontrasepsi itu ada kadang ada efek sampingnya ya, kadang ada yang nggak boleh misalnya pada ibu yang ini yang masih menyusui nggak boleh pakai yang jenis ini ya. Kemudian berdasarkan dari kenyamanan ibunya sendiri kan ada alat kontrasepsi yang hormonal. Kalau hormonal contohnya apa deh?
setahunnya. Kan belum ada kuliahnya ya, setahunnya apa? Kalau yang hormonal. Pil KB dok. Apa? Oh, Pil pil ya. KB dok. Yang pil. Pil KB. Kemudian kalau yang susuk itu apa? Nama lainnya susuk. Implan dok. Implan. Itu hormonal. Hormonal juga ya. Kalau yang nggak hormonal apa? AKDR mungkin dok. Ya, KDR. Apa nama lainnya? Kalau KDR itu apa biasanya? IUD dok. Ya, IUD ya. IUD. Jadi, tapi IUD itu juga ada dua ya, dua jenis. Ada yang hormonal, ada yang enggak. Ya, kalau yang enggak hormonal itu yang ada tembaga, pakai tembaga. Nah, itu yang KDR yang non hormonal. Dan kalau IUD itu biasanya efektif ya untuk jangka lama ya, sampai 5 tahun. Ya. Nah, ini pada konseling untuk penggunaan alat kontrasepsi itu yang pertama kita dari sikap sikap kita ya sebagai tenaga kesehatan yang memberikan konseling ya. Yang pertama pastinya berlakukan klien secara profesional ya, berempatik. Pasti kan eh, ibunya itu dia tuh mau KB itu pasti ada alasannya ya. Alasannya itu apa? Itu kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Kemudian kedua membangun interaksi yang berpusat pada klien. Jadi biarkan eh, pasiennya dulu tuh yang berbicara, menjelaskan dulu maksudnya alasannya mau KB apa, permasalahannya apa ya. Kalau misalnya pasiennya sudah memberikan menceritakan masalahnya atau alasannya mau menggunakan alat kontrasepsi ya, kita sebagai tenaga kesehatan menjelaskan ya ini ada beberapa jenis alat kontrasepsi mulai dari yang hormonal sampai yang enggak ya. Dan itu dijelaskan secara jelas ya, jelas dan tepat ya. Dan menghindari pemberian informasi yang berlebih, nggak usah ditambah-tambahi, misalnya menakut-nakuti ya. Karena kan memang eh, beberapa alat kontrasepsi kan memang ada efek sampingnya ya, tapi itu dijelaskan secara profesional saja ya, tidak usah dilebih-lebihkan ya. Misalnya kalau hormonal kan seringnya ceritanya mesti kan nanti dapat dari informasi dari orang lain dulu ya, pasien kan mesti tanya-tanya dulu sama mungkin tetangganya ya. Kalau eh, alat kontrasepsi yang pil itu gimana, bikin gemuk. Kalau yang hormonal seringnya kan ya apa pasiennya biasanya jadi gemuk ya. Kemudian mungkin kadang headnya jadi nggak teratur. Nah, itu kan beberapa kasus biasanya kan pasien udah tanya-tanya dulu. Lah, kita memberikan informasi yang sesuai dengan teori saja, ya dijelaskan. Kemudian setelah kita juga memberikan ya, oh kalau misalnya kasusnya ini urutan yang cocok tuh ini ya, kan ada urutannya ya. Maksudnya kalau yang paling pas tuh yang jenis yang AKDR misalnya ya. Kemudian kedua yang implan kalau mau jangka lama ya. Kalau jangka lama AKDR sama implan ya seringnya ya. Susu itu tahan lebih lama. Kalau yang kayak pil, kemudian apalagi kemudian pakai misalnya pakai kondom, lah itu kan bukan kontrasepsi yang jangka lama ya. Kalau pil itu kan tiap hari harus minum. Kalau lupa sih biasanya langsung kebobolan ya, karena biasanya malah jadi tambah subur ya. Kalau kelupaan sekali itu biasanya bisa malah jadi hamil ya, karena malah jadi lebih subur lagi. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak mau yang di nggak mau AKDR yang dimasukin ke rahim atau nggak mau susu atau implan soalnya sakit takutnya maunya pil aja ya udah tapi kan tetap diberikan informasi yang jelas kekurangannya apa kelebihannya apa nanti kita kayaknya ada skill lab lagi ya yang lebih khusus misalnya tentang implan AKDR sendiri nanti ada tentang cara pemasangannya, efek sampingnya, keuntungannya apa ya. Kalau yang hari ini kita membahas tentang lebih ke konselingnya. Setelah kita memberikan
informasi secara jelas ya. Tinggal pasiennya yang memilih ya. Kita nggak bisa maksa ya, nggak bisa maksa ibu pakai ini aja ya. Itu diserahkan pada pasiennya ya yang memilih ya. Setelah kita memberikan informasi tentang berbagai macam jenis alat kontrasepsi tersebut. Kemudian kalau udah memilih, ya udah kita jelaskan keuntungan, kekurangannya apa, kemudian cara pemasangannya gimana atau penggunaannya gimana, efektivitasnya ya. Ini berapa jangka lamanya bisa memberikan efek berapa lama ya, seperti itu. Nah, ini ada langkah-langkah konseling KB. Ini ada singkatannya. Yang pertama, sapa dan salam ya. Kemudian tanyakan tadi ya, tanyakan, menggali informasi, mungkin dari riwayat penyakitnya ya kan kadang ada beberapa alat kontrasepsi yang kontraindikasi untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah, itu harus ditanyakan secara mendalam ya. Nah, ditanyakan semuanya ya, mulai dari kebutuhan, pengetahuannya, kemudian riwayat sakitnya atau pengalaman KB sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin udah pernah pakai KB, pakai pil, tapi dia ternyata nggak cocok. Akhirnya pengen ganti yang lain. Nah, itu semua harus ditanyakan. Kemudian uraikan metode tadi ya, beberapa metode kontrasepsi dijelaskan semuanya ya, keuntungan kerugiannya. Kemudian kalau masih bingung ya dibantu untuk memilih, memberikan rekomendasi ini pilihannya mulai dari eh, yang pertama direkomendasikan sampai yang terakhir. Kemudian kalau sudah dipilih, dijelaskan tentang kontrasepsi yang dipilihnya. Kemudian yang terakhir diberitahu untuk follow up-nya gimana. Kalau udah pakai alat kontrasepsi kan itu harus tetap di follow up ya. Follow up misalnya harus tiap kalau suntik ya, suntik biasanya kan berarti tiap bulan harus datang ke fasilitas kesehatan. Kalau pil ya harus apa jangan sampai telat apa ambil obatnya ya. Kemudian kalau susu itu harus maksimal berapa tahun. Kalau udah berapa tahun berarti harus diambil. Kemudian kalau IUD ya AKDR itu yang dimasukkan itu eh, apa namanya itu harus diperhatikan apa saja yang harus diperhatikan saat misalnya mungkin kan itu kalau AKDR atau IUD itu kan ada benangnya ya. Nah itu kondisi seperti apa yang mengharuskan pasien tersebut dikontrolkan ke fasilitas kesehatan untuk dicek. Ya. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Hmm. Ini beberapa urutan prioritas KB sesuai tujuannya ya. Ini secara umumnya ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kasusnya ya. Nanti kan ada skenario ya. Jadi kita coba yang paling cocok itu yang mana. Nah ini kalau yang pertama ya fase menunda kehamilan ya. Ini kan hanya menunda, bukan dia udah nggak mau punya anak lagi kan bukan. Ya dan usianya masih produktif, kurang dari 20 tahun ya. Berarti kan masih subur ya. Ya berarti diberikan eh, pilihan kontrasepsi yang apa ya kalau misalnya dipingin saat itu juga dilepas itu bisa cepet gitu loh ya. Jadi yang pertama pasti pilihannya pil ya, karena kan udah dihentikan udah bisa langsung subur ya. Nah, itu cocok buat yang hanya untuk menunda saja. Tapi kan kalau misalnya dihamilkan ya nggak apa-apa, itu kan hanya menunda ya, jadi nggak masalah. Ya jadi nggak harus yang jangka lama atau apa ya. Terus pilihan keduanya ada AKDR, itu karena dia kan nggak mempengaruhi hormon ya, nggak mempengaruhi hormon itu juga bisa menjadi pilihan kalau misalnya pasiennya nggak mau yang apa takut kalau dipengaruhi hormon ya, itu bisa menjadi pilihan. Terus ini ada pilihan-pilihan lainnya ya. Itu nanti kita berikan pilihan-pilihannya nanti tinggal pasiennya yang menentukan mau yang mana ya. Ini juga kalau untuk memberikan jarak ya, menjarangkan kehamilan, memberikan jarak. Nah, tapi jumlah anaknya masih kurang dari dua, berarti kan sebenarnya masih pingin punya anak, tapi hanya diberikan jarak saja. Nah, itu yang pertama bisa pakai AKDR ya, yang agak misalnya memberikan 2-3 tahun ya. Tapi kalau pil kan takutnya nanti kalau lupa bisa kebobolan lagi, hamil lagi ya.
Ini pilih-pilihannya ya. Itu disesuaikan tetap dengan kasusnya. Kemudian ada penapisan klien ya. Penapisan klien itu penapisan itu apa? Jadi kan kalau ada kontraindikasinya ya. Misalnya ada yang nggak bisa diberikan alat kontrasepsi ini ya. Jadi tujuan utama penapisan itu untuk menentukan keadaan yang membutuhkan perhatian khusus atau ada masalah ya. Misalnya pasiennya punya diabetes atau tekanan darah tinggi. Nah, itu kan kadang untuk yang apa namanya alat kontrasepsi hormonal itu biasanya dihindari ya. Kemudian misalnya pasien yang masih menyusui ya, masih menyusui itu biasanya dihindari yang hormon apa, Dek? Biasanya kalau menyusui. Kalau yang mempengaruhi eh, apa produksi ASI itu yang estrogen apa progesteron? Apa? Apa? Ini apa wajahnya dikelihatin ya dia ini Aldo mana nggak ada wajahnya nggak kelihatan. Ya kan karena sedikit kan jadi bisa saya pantau ya kecuali kalau banyak. Mana Aldo nih? Ya dilihatin ya Dek ya. Jangan kepalanya atau wajahnya juga dilihatin nggak kelihatan. Apa Dek? Apa progesteron apa estrogen sih yang mempengaruhi anu, Estrogen, Dok. produksi? Apa? Estrogen, Dok. Ya, estrogen ya yang mempengaruhi produksi ASI. Kalau progesteron enggak. Ini ya. Kadang pemeriksaan lab itu juga dilakukan ya, lakukan pada pasien yang mau pasang alat kontrasepsi ya. Tapi biasanya secara umum kalau misalnya usianya masih muda itu biasanya enggak perlu dilakukan pemeriksaan lab. Hanya beberapa misalnya kalau memang punya riwayat masalah kesehatan. Ya. Nah ini ya beberapa daftar tilik penapisan klien ya. Untuk apa misalnya ini mau pakai metode hormonal misalnya ya pasiennya ya. Ini harus di checklist dulu ya, checklist dulu. Yang utama siapa sih Dek, kalau mau dicek mau pasang KB itu yang penting dia apa sih yang utama tuh? Dia nggak lagi hamil ya. Nggak lagi hamil ya pastinya ya harus dicek itu. Nanti dia hamil apa enggak lah itu harus benar-benar dicek. Nah, ini penapisan yang kalau metode hormonal misalnya ini hari pertama haid terakhir 7 hari yang lalu atau lebih ya, itu iya atau tidak. Kemudian dia menyusui atau enggak lah tadi kan karena kan kalau hormonal yang isinya estrogen itu kan mempengaruhi produksi hasil itu ditanya dia masih menyusui dan kurang dari 6 minggu enggak, misalnya baru lahiran 1 bulan yang lalu masih 4 minggu, berarti kan itu harus kalau bisa cari yang non hormonal. Tapi sebenarnya kalau ibu yang menyusui itu ter-KB kan ya, ter-KB alami sebenarnya ya. Jadi kalau saran saya sih kalau misalnya memang menyusui secara eksklusif, benar-benar eksklusif ya, kemudian ibunya juga enggak haid, enggak haid selama dia menyusui sih sebenarnya dia sudah ter-KB secara alami. Cuma kan kadang ibunya itu apa was-was ya, was-was takutnya ternyata dia nggak haid itu ternyata hamil lagi kan bisa ada yang kayak gitu ya. Ternyata ibunya itu udah kayak tetangga saya itu ada yang dia tuh kan menyusui eksklusif ya selama udah setahun 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 tuh dia nggak haid ya, setahun itu dia nggak haid. Ternyata apa setelah dicek setelah setahun itu ternyata dia hamil, ternyata haidnya itu nggak haidnya dan itu terlambat tahu hamilnya karena kan dia nggak haid terus ya, nggak haid terus mikirnya ya karena KB alaminya, ternyata habis dicek ternyata hamil ya, dan udah langsung hamil itu kadang memang takutnya kan seperti itu ya. Tapi kalau masih eksklusif 6 bulan itu biasanya otomatis sudah KB alami ya dari apa
menyusuinya itu. Ini kalau KB hormonal ditanya menyusui atau enggak ya, masih 6 minggu, kurang dari 6 minggu atau enggak. Kemudian apakah ada perdarahan atau bercak antara haid setelah senggama ya, karena kalau pada kasus-kasus apa ada riwayat misalnya kanker ya, kanker payudara, kanker serviks itu sebaiknya menghindari yang alat kontrasepsi yang hormonal karena kadang mempengaruhi ya. Karena beberapa kasus kanker payudara itu tuh penyebabnya itu adalah hormon yang nggak seimbang atau apa. Jadi sebaiknya menghindari yang metode yang hormonal. Kemudian ini checklist yang lain ada terus pada kulit atau mata, nyeri kepala hebat, dan ada bengkak atau hipertensi ya. Kemudian ini ada riwayat massa atau benjolan pada payudara tadi ya. Kemudian atau sedang minum obat-obatan anti kejang. Nah ini kalau ada misalnya ada ya 1 atau 2 gitu harus dipertimbangkan lagi menggunakan metode yang hormonal. Kalau bisa ganti yang non hormonal aja kayak pakai AKDR ya. Tapi kalau pakai AKDR itu juga ada penapisannya lagi ya. Penapisannya lagi tuh misalnya nggak ada riwayat infeksi menular seksual ya. Pokoknya kalau pakai AKDR berarti otomatis ada pemeriksaan panggul dulu ya. Dia ada sakit atau enggak. Kalau panggulnya sehat, rahimnya sehat, ya itu bisa menggunakan AKDR ya. Ya, enggak ada riwayat IMS, enggak ada riwayat penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik ya. Terus biasanya haidnya itu kalau sebelumnya itu normal apa enggak, tiap bulan itu normal apa enggak lah itu juga. Karena kalau pakai AKDR ya, IUD itu biasanya tuh haidnya itu jadi lebih banyak ya, maksudnya darahnya itu jadi lebih banyak, nah, lebih nyeri, nah itu harus di apa tapis dulu sebelumnya itu haidnya itu normal apa enggak. Kalau misalnya enggak normal ya mungkin eh, menggunakan alat kontrasepsi selain AKDR saja. Ya, atau haid lama ya. Kalau sebelumnya haidnya udah lama ya. Nanti kalau pakai ADR haidnya tambah lama lagi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga. Dan ada dysmenorrhea karena kalau pakai AKDR tadi ya, apa haidnya jadi lebih nyeri, haidnya jadi lebih lama dan kadang lebih sakit ya. Kemudian perdarahan atau bercak antara haid atau setelah senggama atau ada penyakit jantung valvular atau kongenital. Nah, itu nanti harus di checklist ya apakah pasien memiliki riwayat tersebut. Kalau ada yang mungkin dipertimbangkan jangan menggunakan AKDR. Kalau ini apa namanya belum membahas tentang kalau sekarang kan ada KB yang buat laki-laki ya, laki-laki. Lah itu sebenarnya lebih kalau sekarang sih udah mulai anu ya, walaupun baru tapi udah diuji coba ternyata bagus ya untuk alat kontrasepsi. Sebenarnya mending yang cowok ya yang KB ya enggak sih? Kan yang cewek udah hamil, udah melahirkan, udah menyusui, gantian ya yang cowoknya yang KB ya harusnya ya. Masa yang cewek terus. Nah, semoga KB yang terbaru ini bisa efektif ya pada laki-laki ya. Enggak menyebabkan efek samping kok sama sekali daripada wanita ini efek sampingnya macam-macam gini-gini ya. Ribet ya mending cowok aja ya. Nanti semoga ada kuliahnya atau ada informasi terbaru mengenai KB untuk laki-laki ya. Ini ini ada daftar delik penapisan lain ya untuk apa keadaan didasarkan pada keadaan kliennya ya. Kalau dia keadaannya umumnya baik, nggak ada riwayat penyakit, tenang, nggak ada riwayat hipertensi, berat badannya juga dalam batas normal ya. Kemudian lain-lainnya normal ya itu bisa dilakukan di kayak di puskesmas, di klinik ya. Tapi kalau udah ada keadaan umum yang mengganggu kayak diabetes, hipertensi, ketakutan ya, kemudian ada riwayat sakit lain atau dia mengalami anemia, ya itu sebaiknya dilakukan di fasilitas rujukan, maksudnya di rumah sakit ya sama dokter obgyn ya, spesialis ya.
Ya, ini ya beberapa metode kontrasepsi. Yang pertama tadi ya metode amenorelaksasi yaitu tadi ya kalau ibu yang menyusui ya secara eksklusif ya harus eksklusif ya. Eksklusif secara 6 bulan itu biasanya akan terjadi metode eh, KB secara alamiah ya metode amenorelaktasi. Jadi ibunya nggak haid berarti itu KB-nya terjadi ya secara alami ya. Ya ini bisa dilihat efektivitas dan keuntungannya ya pastinya efektivitasnya ya eh, sebenarnya baik ya walaupun ya itu kadang ya tergantung tergantung ibunya itu kalau dia merasa menyusuinya perlekatannya bagus menyusui secara eksklusif ya otomatis efektivitasnya pasti akan baik tapi kalau enggak ya pasti efektivitasnya akan kecil ya keuntungannya ya mendorong pola menyusui yang benar sehingga membawa manfaat bagi bayi dan ibu juga enggak ada efek sampingnya sama sekali kan pastinya. Terus metode kalender lah ini kalender itu ya cocok bagi wanita yang memang siklus haidnya itu teratur. Kalau nggak teratur ya nggak bisa pakai metode kalender ya karena kan nggak teratur ya nggak sesuai sama kalau teratur sesuai tiap bulan biasanya tiap tanggal itu atau maju berapa hari itu bisa dikira-kira ya. Saya pakai metode kalender. Dan senggama terputus. Nah, ini tergantung yang cowoknya. Tahu ya senggama terputus tahu. Tapi ini kan agak sulit ya untuk apa patuh kalau senggama terputus. Nah, itu menjadi pilihan yaitu apa namanya kesepakatan antara suami istri ya. Dan ini penghalang ya kondom, diafragma ya, pakai kondom ya itu juga kesepakatan suami istri ya mau ya walaupun itu efektivitasnya itu ya dia bisa mencegah ya penularan penyakit menular seksual ya dan efektivitasnya walaupun ya nggak terlalu gede ya itu kondom diafragma kemudian nah ini kontrasepsi hormonal tadi ya pil kombinasi ya ini dilihat apa mekanisme kerjanya kemudian efektivitasnya ya ini efek sampingnya banyak banget ya jadi harus di apa tadi penapisan itu penting ya karena dan apa namanya harus diinformasikan kepada pasiennya ya efek sampingnya apakah mau apa enggak dan suntik kombinasi suntik progestin ya nah ini progestin berarti isinya ada suntik yang kombinasi ada yang cuma progestin atau progesteron only ya itu tadi tergantung kalau misalnya menyusui jangan dikasih yang kombinasi ya kasihnya yang isinya progesteron aja ya. Jangan kasih yang ada estrogennya. Terus ada pil progestin ya. Yang pil tapi isinya progesteron only itu juga ya. Nah, kemudian implan ya. Kalau implan itu kan susuk dimasukin ke apa bawah kulit ya. Terus juga hormonal ya. Terus juga apa pemasangannya sih yang pemasangan dan pelepasannya yang agak PR ya. Kan apa kulitnya kan jadi rusak ya di masuk-masukin kemudian dilepas ya. Terus KDR. KDR itu dia efektif untuk jangka lama ya, jangka lama. Terus itu kan dimasukkan ke dalam rahim ya. Dalam rahim itu ada yang hormonal sama yang enggak ya. Kalau yang hormonal itu isinya ada progestinnya. Kalau yang non hormonal itu yang pakai tembaga. Ya, kemudian ada kontrasepsi mantap itu untuk yang udah nggak mau punya anak lagi, misalnya anaknya udah 10 apa udah 5 udah 6 ya udah nggak mau punya anak lagi ya udah nggak apa-apa sebenarnya ya itu juga tergantung pasiennya ya, tapi kalau masih 2 atau 3 ya anaknya kalau bisa ya jangan kontrasepsi mantap ya itu ada tubektomi ya menutup tuba falopinya atau vasektomi ya. Nah, ini juga penapisan yang memastikan bahwa ibu tidak hamil itu penting banget ya. Kalau bisa, kalau mau pasang KB ya jangan senggama dulu ya. Sejak haid terakhir jangan senggama, kemudian apa dicek benar-benar dicek apa
dia lagi menyusui dan tidak haid ya, kemudian dalam 7 hari pasca keguguran, misalnya itu kan ada kemungkinan-kemungkinan dia kemungkinan tidak hamil ya, jadi harus dipastikan. Ya banget ya. Ya ini bisa dibaca sendiri ya Dek ya, apa cara menyampaikannya, kemudian bagaimana mendengarkan pasiennya ya, secara empatinya, profesionalitasnya ya. Ini sama ya, ini urutannya memberikan salam tadi sama kayak yang 1 7 tadi. Nah ini ada buku konseling ya. Nah ini bisa menjadi alat bantu aja untuk memberikan edukasi pada pasien konseling ya, untuk mengambil keputusan dalam ber-KB ya. KB untuk membantu aja sebagai alat bantu memberikan gambaran atau apa. Ini juga ada apa ini? Metode CLOP. Nah, ini menggunakan ini ya. Saya juga belum pernah sih Dek, pakai ini Dek. Nanti mungkin ada scale-up-nya sendiri ya pakai ini. Inform consent pastinya yaitu tiap semua tindakan harus ada inform consent-nya ya. Terus ini ada inform consent itu sebaiknya dari ibunya ya, bukan dari bapaknya ya. Kecuali kalau ada eh, apa memang ibunya nggak bisa memberikan inform consent misalnya karena apa, nah itu baru bapaknya boleh. Tapi sebaiknya ya dari ibunya sendiri karena ibunya yang dipasang ya. Nah ini checklistnya ya. Nah, langsung kasusnya aja deh. Siapa yang mau nyoba mau nyoba berkonseling? Berarti cowok cewek ya, cowok cewek aja. Ya. Nah, nanti sambil lihat checklistnya nggak apa-apa. Yuk, siapa yang mau mencoba nanti kasus nanti dua dua pasang aja ya dek ya. Sampai jam 8 aja. Dua pasang siapa yang mau maju? Cowok cewek. Apa? Siapa? Sambil lihat checklist nggak apa-apa. Ditunjuk aja. Supaya Ihsan sama Jasmine. Kasus satu dokter. Ya kasus 1 ya. Eh, Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dokter Isan, bekerja di klinik pada pagi ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Tuti, Hah? Ibu siapa mau? Ibu Tuti, Ibu Tuti, baik. Nah, Ibu Tuti kalau boleh tahu sekarang usianya berapa ya Ibu? saya umurnya 35 tahun, Dok. Mau 35 tahun ya Ibu. Baik, mungkin datang ke sini ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini, Dok, saya pengen eh pengen masang KB sih rencananya, tapi masih bingung pilihannya tuh apa aja. Boleh dijelasin nggak ya, Dok? Oh iya, pengen masang KB ya Ibu. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu tentang kondisi Ibu supaya bisa saya menyarankan yang baik gitu Ibu. Mungkin mungkin sekarang Ibu apakah sudah menikah Ibu? Udah dong, Dok. Oh, oh iya sudah menikah ya Ibu. Mungkin sekarang sudah punya anak berapa Ibu? Atau sudah punya Saya anak atau saya baru punya anak satu. Nah, ini makanya mau pasang KB.
eh, izin dokter mau nanya. Ini nggak sesuai skenario satu, men. Bentar. Ya, disesuaikan skenario-nya aja ya. Udah, men. Udah. Oh ya. Eh, oh ya, saya ulangi ya, Ibu. Tadi Ibu sudah menikah, kalau boleh tahu sekarang punya anak berapa, Ibu? Punya anak dua. Punya anak dua, Ibu. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa, Ibu? Yang pertama umur 3 tahun, dok. Yang kedua umur setahun. Oh ya, mungkin untuk anak keduanya apakah Ibu masih menyusui secara eksklusif atau bagaimana, Ibu? Hmm, enggak, dok. Hah? Masih Eh, ya itu tulisannya ya, masih menyusui ya. Menyusui bayi kedua secara eksklusif. Hmm. men. Iya, masih, dok. Iya masih ya, masih menyusui ya, masih satu Oh iya, tahun. baik masih eksklusif ya, Ibu. Mungkin sejak melahirkan anak kedua, apakah haid Ibu sudah kembali? Hmm, enggak nih, dok. Saya terakhir haid itu di 4 bulan yang lalu. Oh iya. Em, Sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit kronis seperti hipertensi ataupun diabetes, Ibu? Enggak, dok. Enggak ya, Ibu, baik. Mungkin ada riwayat alergi obat, Ibu? Enggak ada, dok. Oh iya. Mungkin sebelumnya Ibu apakah sudah pernah menggunakan sudah melakukan KB, Ibu, atau belum? Saya itu sebelumnya udah pakai pil KB selama 1 tahun terakhir. Saya pakai eh ya pakai pil. Tapi kadang tuh saya suka lupa minum, dok. Oh iya. Eh, Suka lupa minum ya, Ibu. Hmm. Mungkin kalau buat tujuannya Ibu KB mungkin ingin berencana menunda kehamilan atau bagaimana, Ibu? Iya, dok. Saya pengen menunda kehamilan minimal anak saya yang kedua itu 2 tahun lah. Oh iya gitu ya, Ibu. Eh, Mungkin ada kekhawatiran yang mungkin Ibu takuti tentang KB, Ibu, atau Hmm, tidak ada? saya tuh takut efek samping apa ya, ada efek samping hormon aja sih, dok. Terus ya pengen yang lebih gampang, lebih enak digunainnya, lebih aman juga. Begitu ya, Ibu. Baik, Ibu. Mungkin dari kondisi Ibu masih menyusui dan juga eh, ingin menunda kehamilan minimal 2 tahun, mungkin Ibu bisa
Mungkin ada beberapa pilihan nih Bu, mungkin ada tiga. Tapi yang pertama saya mungkin sarankan untuk suntik KB Ibu tiap 3 bulan itu aman untuk ASI dan juga tidak perlu diingat setiap hari Ibu. Yang kedua mungkin bisa menggunakan implan ataupun susuk, bisa dipasang di lengan dan bisa bekerja sampai 3 tahun Ibu. Eh, Lalu yang terakhir mungkin bisa pakai IUD atau intrauterine device ataupun AKDR alat kontrasepsi dalam rahim ataupun spiral bisa dimasukkan ke rahim. Itu bisa bertahan lebih lama Ibu, bisa 5 sampai 10 tahun Ibu. Mungkin dari pilihan tadi kira-kira Ibu tertarik ke yang mana ya Ibu? Saya lebih tertarik yang IUD sih dok kayaknya. Oh gitu ya Ibu. Tapi misalnya kalau anak Ibu nanti eh, sudah umur 2 tahun, berarti kan baru setahun ya Ibu. Sedangkan IUD itu bisa 5 sampai 10 tahun kontrasepsinya. Itu apakah tidak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa dok. Nggak apa ya Ibu. Eh iya baik Ibu. Mungkin kalau IUD itu eh, aman sih Ibu buat anaknya, buat menyusuinya juga. Em, Ya mungkin kalau Ibu setuju untuk IUD nanti bisa eh, langsung dilakukan pemasangan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia mungkin hari ini? Bersedia dok. Oh ya baik Ibu. Mungkin kalau buat efek samping awalnya itu mungkin nanti bisa haidnya tiba-tiba deras seperti itu Ibu di awal-awal. Em, tapi itu masih dalam batas normal ya Ibu. Nanti mungkin kalau sudah dipasang, mungkin sekitar 1 bulan nanti bisa kontrol lagi ke sini ya Ibu. Untuk mengecek eh, apakah memang IUD-nya sudah terpasang dengan baik Ibu. Apakah sudah jelas Ibu? Sudah dok. Cukup. Oh ya, apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada sih dok. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu. Nanti bisa langsung dipasang ya Ibu. Terima kasih. Oke. Cukup baik ya untuk konselingnya ya. Mungkin yang lain mau menambahkan, maksudnya kurangnya di mana? Atau mungkin tadi kan kalau Isan kan pilihan pertamanya suntik 3 bulan, kemudian susuk, kemudian AKDR. Mungkin ada, eh, kalau teman-teman lain ada yang mungkin urutannya bukan gitu, mungkin mungkin yang pertama AKDR, kedua implan. Ada nggak? Mungkin urutannya atau mungkin apa mini pill atau apa? Ada anu nggak dari yang lain? Ya, tambahkan. Apa memang udah Saya tepat dok izin pemberian? menambahkan dok. Ya, Em, karena ini untuk menunda saja ya dok. Kalau menurut modul tuh kalau nggak salah tadi pil nomor satu dok biar biar gampang lepasnya. Setelah itu AKDR, lalu kondom, lalu implan yang terakhir suntikan. tapi tadi pasiennya itu sebenarnya pengennya minimal 2 tahun. Jaraknya itu 2 tahun. Kalau pakai pil nanti lupa langsung ambil lagi kan. Belum ada 1 tahun dah. Kan ada. Ya walaupun menunda ya, sebenarnya kan semua alat KB itu buat menunda sih, bisa buat menunda. Kecuali kalau kontrasepsi mantap lah itu untuk menghentikan biar enggak punya. Oke, yang lain mungkin ada Izin dok, saran lain ya. kalau 2 tahun berarti eh, bisa pakai yang alamiah berarti dok, yang metode amenorelaktasi. Ya itu juga tergantung pasiennya. Kalau amenore, kalau memang dia pingin banget apa jaraknya 2 tahun ya nggak kebobolan ya agak beresiko ya kalau amenore. Ya walaupun bisa 2 tahun, tapi tuh kalau amenore itu efektif bangetnya tuh 6 bulan deh, Kak, eksklusif. Kalau udah nggak eksklusif, nggak 6 bulan, itu udah di atas 6 bulan itu efektivitasnya semakin menurun ya, karena kan udah disambi makan kan, nggak menyusui terus kan.
Nah, itu biasanya efektivitasnya udah nggak terlalu kuat. Ya, jadi amenorelaktase itu sebenarnya hanya bagus untuk di 6 bulan saja. Ya, tapi kalau udah kecuali kalau anaknya itu masih menyusuinya masih kuat banget, ya itu mungkin masih bisa. Tapi kalau dia pasiennya udah nggak apa namanya ditanyain lagi kalau misalnya kebobolan nggak apa-apa apa enggak, misalnya langsung udah nanti kan itu kan nggak mesti ya soalnya kalau yang amanere itu berisiko masih berisiko untuk hamil lagi. Yang lain ada lagi. Emang kadang tiap nakes itu kadang beda-beda pilihannya ya. Cuma nanti kan tetap ya tadi kan diserahkan ke pasiennya juga maunya yang mana. Ada lagi yang mau memberikan saran mungkin pilihan utamanya. Nanti coba tanya sama yang grup lain ya. Kalau saya ya, itu yang pertama tuh AKDR dulu. Karena minimal 2 tahun dia nggak mau hormonal ya, risiko hormonal ya walaupun progestin aja itu nggak mempengaruhi apa namanya eh, menyusui ya produksi ASI, tapi kalau dia udah nggak apa namanya nggak mau hormonal terus jaraknya minimal 2 tahun ya, 2 tahun itu sebenarnya udah untuk jangka panjang ya. Kalau IUD itu bisa sampai berapa tadi? 5-10 tahun dok. Ya 5 sampai 10 tahun, tapi biasanya hanya sampai 5 aja. Kalau 10 tahun itu kelamaan. Terus sampai 5 tahun, kalau dilepas ya udah nanti udah normal lagi. Normal lagi, jadi bisa dilepas kapan saja. Tapi memang kalau yang IUD itu harus di fasilitas kesehatan. Kalau kalau perlu mungkin harus di opsin ya, karena kan kalau udah terpasang lama itu kadang nggak semudah memasangnya kalau melepasnya ya. Kadang udah mungkin bisa jadi ada perlekatan atau apa. KDR atau yang kedua kalau saya implan soalnya itu kan juga lama ya untuk 3 tahunan ya 3 tahunan minimal kan tadi mintanya 2 tahun, kemudian baru yang eh, hormonal suntik 3 bulan atau pil yang progestin kalau misalnya mau memberikan jarak. Ya, tadi apa ibunya tadi milih HKDR ya tadi ya Jasmine ya. Nah, ya dia karena dia nggak mau hormonal tadi dia terus milihnya KDR. Tapi nggak apa-apa sih kan diserahkan kita memberikan pilihan yang mungkin cocok ini dengan tadi dilakukan penapisan ya. Kalau yang AKDR penapisannya apa, hormonal penapisannya apa, tinggal ditambahin itu aja. Ya, gitu. Ya lanjut yang selanjutnya kasus kedua siapa yang mau maju? Tak tunjuk lagi. Apa ya? Renal sama Novalia. Baik, Kasus dua ya. baik. Em, Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dokter Renal, dokter yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa saya berbicara? Eh, Ibu Rina, dokter. Ibu Rina, baik. Oke, baik Ibu Rina, ada yang bisa saya bantu hari ini? Jadi saya ini mau menunda kehamilan, dok. Eh, tapi saya mau pakai eh, yang kontrasepsinya jangka panjang, sehingga saya itu masih bisa menyusui dan nggak perlu repot-repot, dok. Baik, kontrasepsi jangka panjang dan eh, masih bisa menyusun tidak perlu repot-repot ya Ibu. Baik, sebelum itu saya izin untuk menanyakan beberapa hal supaya saya nanti bisa memilih alat kontrasepsi yang tepat bagi ibu. Seperti itu. Baik, Baik, Ibu dok. Rina, usianya berapa Ibu? Saya usia 32 tahun, dok. 32 tahun. Uh, Saat ini memiliki
anak berapa ya Ibu? Anak saya udah 3 dok, baru melahirkan 3 minggu lalu. Oh, anak yang ketiga lahir 3 minggu yang lalu ya Ibu. Iya dok. Benar. Saat ini uh, apakah Ibu menyusui eksklusif seperti itu? Iya. Oke. Ada kemudian ada riwayat Ibu penyakit seperti hipertensi, diabetes ataupun alergi. Nggak ada sih dok. Baik. Uh, Tadi Ibu ingin menunda kehamilan berapa lama? eh Pengennya pokoknya yang jangka panjang dok. Oke. Ya, jangka panjang ya Ibu. Hmm. Baik. Karena Ibu ingin apa jangka panjang dan ingin menyusui dan tidak ingin repot, mungkin ada beberapa pilihan yang uh, dapat saya ajukan. Seperti yang pertama itu ada uh, implan itu atau susuk KB nanti dipasang di lengan Ibu, mungkin bertahan sekitar 3 sampai 5 tahun, aman untuk menyusui dan tidak perlu kontrol sering. Kemudian yang kedua itu ada IUD nanti dipasang di rahim, bertahan kurang lebih 5 tahun, dan tidak mengandung hormon jenis tembaga dan tidak mengaruhi ASI, Bu. Jadi apa namanya, eh, itu adalah dua kontrasepsi yang bisa saya tawarkan seperti itu. Mungkin Eh, dari pilihan tadi, eh, mana yang Ibu pilih? Kalau implan efek sampingnya apa dok? Kalau implan, efek sampingnya, eh, kalau implan dia ada nyeri di panggul Ibu untuk efek sampingnya seperti itu. Oh baik dok. Jadi Ibu lebih mengarah ke implan ya Ibu. Setuju di Eh, implan iya dulu. dok. Oke. Baik, nanti jadi akan dipasang di lengan dan dapat bertahan 3 sampai 5 tahun seperti itu sehingga uh, aman untuk menyusui juga karena Ibu baru melahirkan anaknya yang ketiga tadi 3 minggu yang lalu seperti itu Ibu. Betul, dok. Mungkin nanti akan dilakukan pemasangan dan setelah pemasangan nanti akan terdapat kontrol seperti itu Bu, mungkin 1 bulan. Gitu. Apakah Ibu menyetujui hal tersebut? Eh, Kontrolnya 1 bulan sekali dok. Untuk benar Ibu, untuk pertama akan dilakukan kontrol selama satu bulan seperti itu. Baik dok. Baik. Apakah ada yang Ibu ditanyakan seperti mungkin ya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Tidak, udah cukup sih dok. Baik Ibu, terima kasih. Nanti akan dilakukan pemasangan KB, 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 pemasangan apa namanya implan pada Ibu seperti itu. Baik, baik Ibu, mungkin setelah ini akan dilakukan pemasangan dan Ibu bisa bersiap-siap untuk melakukan pemasangan. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa lanjut ke Makasih dok. Dari yang lain ada tambahan apa yang kurang mungkin atau pemilihannya gimana dan tepat apa belum yang diberikan apa namanya pilihan. Izin dok, Mm-mm. kalau menurut saya ini kan pasiennya sesuai kasus minta yang tahan lama. Mungkin bisa dikasih pilihan IUD saja dok, bukan implan. Itu ya.
Ya boleh sih sama sama. Yang penting tadi kan pokoknya mintanya jangka panjang ya. Jangka panjang itu bisa implan sama AKDR. Nah, kalau implan ya memang nggak selama yang AKDR. Yang penting ditawarkan kalau jangka panjang dua itu. Nanti tinggal tadi pasiennya memilih dia mau yang apa namanya kalau implan kan tetap hormon ya, hormon ya dia, tapi hormonnya yang tidak mempengaruhi produksi ASI ya, karena kan tadi kan menyusui ya, harus yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Kalau implan itu isinya apa? Implan Hormon. progestin ya, gesteron ya, jadi nggak mempengaruhi ya, jadi bisa sebenarnya bisa bisa untuk ibu yang menyusui ya. Eh, Kalau AKDR yaitu kan harus dipasang di rahim, jadi ya tergantung ibunya. Dia mau yang metode yang mana, mau hormonal dipasang, kalau di implan itu juga dipasang di lengan ya, di lengan itu juga eh, apa namanya harus diinformasikan ya pemasangannya caranya gimana dan pelepasannya gimana itu ya. Sama-sama jangka panjangnya itu tergantung ibunya. Ada yang lain mungkin? Mungkin ada yang berpendapat, enggak, pipil aja, itu masih menunda. Ya, karena ibunya tadi udah pinginnya yang jangka panjang ya. Jangka panjang ya mungkin untuk 3-4 tahun. 4 tahun, 5 tahun ya biasanya. Kalau udah 5 tahun sebaiknya ya kalau IUD tetap dikontrolkan ya, dicek kalau bisa. Walaupun IUD bisa sampai 10 tahun, tapi 5 tahun biasanya kalau bisa dicek. Kadang kan mungkin ada perubahan posisi atau perlekatan ya, itu harus, cuma nggak enaknya itu AKDR ya itu harus diinformasikan ya kapan dia harus misalnya posisinya dari IUD-nya nanti gimana lah, itu sering ya, walaupun nggak sesering kalau yang suntik kemudian pil itu kan harus tiap bulan ke Paskes. Kalau IUD kan kalau ada keluhan aja, kalau udah 5 tahun itu dicopot. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya atau mungkin apa ada kasus apa itu cocoknya yang apa gitu, masih bingung. Izin dokter, Hmm, ini bukan berkaitan tentang eh, untuk kasus hari ini dokter. Cuma tadi untuk saya ingin izin bertanya untuk pretest dok. Probabilitas ada kasus Eh ya. enggak dok. Jadi di sini ada beberapa teman ini yang nggak bisa pretest tadi dok. Jadi Oh, soalnya ngiranya itu pretestnya sekalian di dalam zoomnya gitu dok. Jadinya jadinya ada beberapa yang tuh nggak berita siapa? yang nggak pretest. Mungkin bisa angkat tangan. Duh, dari kemarin infonya gimana? Kan bilangnya, Infonya baru hari ini jam 6.50 dok. Kemudian diberitahu deadline-nya jam 6.55. bukannya kemarin kemarin C ngasih tahu saya apa prioritasnya jam 6.50 ya? Nggak ada dok. Eh, ada loh. Masa sih? Apa Mbak Dia ya ngasih tahu ya? Sebentar, tak lihat dulu. Sebentar, sebentar, mana sih? Oh ya enggak ya? Oh iya, iya. Lah, dari Mbak Dia dikasih tahu enggak? Harusnya bukan saya kan yang ngasih tahu. Masa saya yang Eh, ngasih tahu? iya bukan dokter. Lah yang kelompok lain yang ngasih tahu siapa? Taunya dari mana? Oh, banyak yang enggak ikut juga yang kelompok lain. Iya dokter, dari kelompok lain ada yang nggak ikut juga dokter. Jadi diberitahukannya itu tiba-tiba dokter di jam
Hmm, 6.50 dok. saya, saya kira udah tahu ya. Kan tadi malam sih yang ya Mbak Dia ngasih modul sama nanti apa akan diadakan pretest sebelum skill lab jam 6.50 ya. Saya kira kan udah tahu ya. Apa Oh, jangan karena saya nggak ngasih tahu. Tapi kan tak kira biasanya kan tahu kan koordinasinya sama Mbak Dia nggak? Apa sama siapa? eh ya Mbak dia. Tapi kan itu dok. Ngasih Biasanya tuh taunya pagi dikasih tahu. tadi. Iya dok, barusan tadi pagi banget dok. Hmm, gimana ya? Ya di koordinasiin lagi sama Mbak Dia sama Dokter Amel karena Dokter Amel tuh yang ngasih pretest tuh. Oh, baik dok. Nah itu apa? Coba ditanyakan lagi ya ke Dokter Amel ya. Baik dokter. Apa saya juga nggak tahu tak kira juga udah tahu. Ya semoga bukan biasanya saya juga nggak ngasih tahu ya kan harusnya memang udah ada koordinasi dari PJ Lab-nya sendiri. Itu nggak apa-apa nanti ditanyain aja kan banyak kan temennya. Semoga nggak usah tugas ya suruh ngerjain lagi. Semoga nggak apa-apa nanti ditanyain aja sama Mbak Amel apa Dokter Amel sama Mbak Dia. Itu nggak apa ya. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin kemarin kurang briefingnya ya. Kalau yang sama Dokter Fania kan waktu itu memang sebelum anu kan sebelum skill lab sama bareng-bareng kan. Sama nggak tahu pakai Google Form juga. Pakai apa saya tadi? Nggak Tadi Google Form dok. Form ya bareng-bareng. Tuh, nggak apa-apa nanti dikoordinasiin aja. Mungkin tadi apa ya bilang aja tadi kan terlalu pemberitahuannya nggak buka HP gitu. Ngasih taunya jam berapa tadi? Ngasih ngasih link pretestnya itu jam 6.50 dokter. Kemudian untuk Oh, info deadline-nya itu jam 6.55. info deadline-nya. Tapi kalau dikasih tahu pretestnya 6.50 apa? Gimana dok? Dikasih tahu pretestnya jam 6.50 nggak dikasih tahu. Oh, enggak dok. Jadi langsung dikirimin linknya itu tadi jam 6.50 dokter. Oh. Terus waktunya cuma 5 menit. Eh, eh, jadi jam 6.55 itu baru dapat info kalau deadline-nya itu sampai jam 7 gitu dokter. Oh, Iya. dikira apa dikerjainnya waktu Zoom gitu. Iya, kiranya gitu dok. Berarti emang mungkin kurang informasi. Ya udah paling disampaikan aja seadanya. Yang yang penting apa namanya kata kasih tahu tadi gimana gitu loh kronologisnya biar ada keringanan bisa ngerjain. Udah, ini saya tutup aja ya nanti langsung dikoordinasiin aja sama Mbak Dia sama Dokter Amel. Ya, oke terima Baik kasih dok. atas perhatiannya. Ya, semoga sekiranya hari ini bermanfaat untuk kalian. Nanti kan ada kuliah lagi tentang KB ya, nanti bisa lebih memahami lagi ya. Jadi kalau mau konseling itu harus paham tentang jenis-jenis KB-nya ya. Cara pemasangannya nanti juga ada segalanya. Oke, kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Makasih dokter. Makasih dokter. ya. Ya. Weh, jangan-jangan Muzaki baru bangun, weh. Potong nggak? Dok. Nal, emang lu Iya sempet nih Nal? dok. Emang lu sempet Nal? Aku sempat tapi telat submitnya. Salah lo sama Renal lo. Ah, Gak Aku boleh, juga Cok. telat semenit tapi masuk, guys. Semoga aja gak Renal masuk. aja. Jangan gitu. Tapi Amin, bi- amin. bisa kirim. Tapi ada tulisan rekodnya. Ih. Weh. Punya Aldo, Aldo kok nggak Aldo ada, gak sopan parah banget. Aldo. Berarti aku aman, cowok. Punyamu masa nggak ada, Dok? Aku nggak merhatiin, nggak lihat. Ya wes, berarti kekirim, Dok. Berarti aman. Enggak kayaknya. Parah, parah, Isan, parah. Kalau nggak ada mukanya, so. Dah, 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 dah.
Nah, aku ya. Bye Ya, bye. baik, makasih. Assalamualaikum. Thank you. Salam.